Akhirnya setelah absen 2 bulan, gue sekarang lanjut ngonten lagi. Dan di video kali ini gue akan coba memberikan pengalaman gue selama gue pakai Samsung Galaxy A24. Katanya sih HP ini tuh HP termurah yang paling worth it kalau kalian lagi cari HP Samsung. Langsung aja, ini adalah pengalaman gue. Check this out. Check this out. Ya gitulah. Halo semuanya, balik lagi sama gua Di Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, jadi Samsung Galaxy A24 ini levelnya ada di kelasan HP entry level. Tapi sebenarnya sih nggak bisa dibilang entry level juga sih ya. Soalnya kan harga dari HP ini masuk di angka 3 jutaan. Oke, jadi sebelum lanjut gua akan coba bahas spesifikasinya dulu. Jadi HP ini pakai prosesor dari MediaTek Helio G99. Untuk RAM bawaannya dia pakai 8GB tapi masih bisa ditambah pakai virtual RAM sampai 8GB juga. Dan HP ini pakai storage 128GB. Kalau untuk di bagian layarnya, Samsung Galaxy A24 ini pakai ukuran layar 6,5 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, ditambah dengan refresh rate 90Hz dan dengan tingkat kecerahan sampai 1000 nits. Nggak ketinggalan ada juga fitur iCare Display, dan untuk OS-nya itu pas pertama kali gua aktifin dapat di Android 13 dengan One UI 5.1. Nah, bagusnya HP ini adalah gue itu bisa dapat update OS sampai 4 tahun dan security update sampai 5 tahun. Menurut gue ini suatu keunggulan yang bagus banget, apalagi harga dari handphone ini itu cuma 3 jutaan. Soalnya kalau dilihat dari brand lain ya, rata-rata brand lain itu cuma bisa ngasih update OS sampai 2 tahun aja. Kalau untuk di paket pembeliannya, sayangnya Samsung nggak ngasih kepala charger, nggak ada tempered glass, sama nggak dikasih case bening juga, alias cuma HP, buku manual, sama kabel Type-C to Type-C aja. Sayang banget ya, padahal yang harusnya nggak dapet itu kan ya harusnya cuma di kelas mid atau flagship aja. Tapi tenang aja, katanya info dari orang Samsungnya, katanya itu kita bakalan dapat kepala charger 15 watt tapi secara terpisah. Tapi ada tapinya lagi, infonya juga kalau selama persediaannya itu masih ada. Jadi kalau persediaan chargernya itu udah nggak ada ya wassalam lah. Oke, jadi pengalaman gua pakai HP ini jujur gua puas pakai banget. Dari yang awalnya gua pakai Samsung Galaxy A04 terus pindah ke A24, rasanya beda jauh banget deh. Hal yang paling berasa banget itu di bagian layarnya. Perpindahan dari gua yang ngerasain layar yang cuman PLS LCD terus pindah jadi Super AMOLED itu rasanya bener-bener beda, Pak. Asli deh. Kalau pakai Super AMOLED itu rasanya layarnya itu lebih vivid, hitamnya lebih pekat, dan warna yang dihasilkan itu kelihatan lebih mewah. Buat dipakai scrolling juga smooth banget karena udah 90Hz, dan buat gue yang suka pakai HP ini di bawah sinar matahari langsung, fitur brightness 1000 nits dari HP ini juga kepake banget. Dan emang beneran layarnya itu masih tetap kelihatan. Layar HP ini juga udah dapat sertifikasi Widefine L1 yang bisa nampilin video beresolusi Full HD di aplikasi streaming kayak Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, dan lain-lain. Tapi yang masih berasa kayak sama aja ya, itu di modelan kamera depan yang pakai modelan Infinity U, sama bezel bawah yang masih kerasa cukup tebal. Ya gua ngerti sih, karena mungkin emang Samsung ngurangin ini itu demi harga dari A24 itu masih tetap murah dan gak ngancurin market dari kakaknya yang Samsung A34 sama A54. Tapi di sisi lain gue juga seneng soalnya One UI yang dipakai HP ini tuh nggak ada yang dikurangin, gak kayak Samsung A04 yang masih pakai One UI Core. One UI di HP ini itu lengkap banget, secure folder ada, Samsung Knox juga ada, extra dim ada, edge panel ada, NFC ada, dan always on display juga ada. Yang gue juga suka itu notification pop up itu juga ada. Ini receh banget sih ya sebenarnya, tapi kerasa fun aja gitu kalau notifikasinya itu bisa kita giniin. Tapi yang agak disayangkan itu di fitur Dolby Atmos-nya. Soalnya pas gue coba itu ternyata tidak bisa. Ternyata kalau pakai fitur Dolby Atmos itu harus colok TWS atau Bluetooth speaker dulu. Kalau untuk performanya menurut gue HP ini itu bener-bener bisa diandelin banget. Secara prosesor juga MediaTek Helio G99 ini itu emang dikhususkan buat pemakaian gaming, bahkan bisa dibilang prosesor ini paling kencang buat di kelasnya. Kalau untuk pemakaian sosmed menurut gua pribadi ini masih kerasa lancar, gonta-ganti aplikasi juga masih kerasa cepet, balas WA cepet, walaupun ya haptic feedbacknya itu masih rasa nggak terlalu premium, tapi masih oke lah buat di harga 3 jutaan. Dan buat edit foto ataupun video juga masih kerasa nyaman. Kalau untuk skor Antutunya itu gue bisa dapet di 360 ribuan, dan buat settingan PUBG Mobile itu
juga gue bisa dapet di settingan smooth ultra dan HD high. Kalau main di smooth ultra itu gue bisa dapet di 40-an fps, sedangkan kalau di HD high itu gue dapet di 30-an fps. Sensor gyroscope-nya juga ini pakai hardware ya, bukan software. Jadi masih kerasa cukup enak buat di kelas 3 jutaan. Kalau buat Genshin Impact gue itu dapat di settingan default lowest. Jadi gue akan coba buat main di lowest tapi FPS-nya gue naikin ke 60 fps. Selama main masih kerasa cukup nyaman walaupun ada throttling di awal tapi masih oke. Pas travel itu gue bisa dapat di 40-an fps, tapi kalau pas lagi battle itu agak turun di angka 30-an fps. Dan pas agak lama main dan suhunya itu mulai naik di angka 43 derajat, baru mulai turun lagi FPS-nya di angka 29 fps. Tapi overall masih playable buat main Genshin Impact di handphone ini. Kalau untuk Mobile Legends gue itu pakai di settingan rata kanan, refresh rate-nya high dan grafiknya high. Tapi sangat disayangkan grafik ultra itu masih belum kebuka. Selama main menurut gue HP ini tuh enak banget buat di kelas 3 jutaan, masih kerasa smooth dan respon layarnya juga kerasa responsif. Kalau untuk di in game-nya gue itu bisa dapet di antara 55 sampai 59 fps. Overall semua game yang gue mainin masih kerasa enak walaupun HP ini masuknya ke kelas entry level. Suhunya juga masih dalam batas normal, ada di angka 39 sampai 43 derajat. Saran gue kalau kalian mau main game jangan lupa Bluetooth-nya dimatiin aja, dan buat game boosternya itu dicek kalian aktifin fitur priority mode biar performa di in game itu bisa lebih maksimal dan gak keganggu sama notifikasi. Dan kalau untuk baterainya, walaupun konsumsi daya dari HP ini itu termasuk gede, tapi gue cukup salut sama daya tahan baterainya. Jadi HP ini tuh pakai ukuran baterai 5000 mAh. Kalau buat pemakaian gue itu audionya gue nyalain, refresh rate-nya gue aktifin yang 90 Hz, dan dengan pemakaian yang cukup intens kayak main game juga cukup sering, terus foto juga sering, video juga sering, itu baterainya masih bisa bertahan seharian. Untuk ngecasnya juga cepat, soalnya gue ngecas pakai fitur super fast charging, itu bisa ngecas dari 6 sampai 50% makan waktu 27 menit. Dan kalau sampai 100% itu makan waktu 1 jam 22 menit. Kalau untuk desainnya overall gue suka banget sih, asli deh. Framenya kotak, tata letak kamera belakangnya itu simetris, dan back covernya kelihatan mewah. Iya, gue bilang mewah karena desain belakangnya ini mirip banget sama kakaknya yang Samsung Galaxy A34 sama A54. Bahkan juga mirip sama yang seri flagshipnya yang S23. Walaupun dimensinya ini termasuk tebal, tapi secara grip ini masih cukup nyaman. Dan untungnya bobot dari HP ini itu nggak sampai 200 gram. Jadi masih oke banget buat dipakai sehari-hari. Walaupun secara desain HP ini udah cakep banget buat di kelas 3 jutaan, tapi kalau gue pribadi ya, gue itu tetap lebih suka pakein HP ini case. Soalnya kan back cover sama framenya ini masih pakai bahan polikarbonat. Kalau pakai case kan ya lebih aman dan juga nggak bakalan magnet juga sama yang namanya sidik jari. Kalau untuk security-nya gue itu lebih prefer pakai fingerprint-nya daripada pakai face recognition-nya. Selain lebih cepat, adaptasinya juga lebih gampang karena dia nyatu sama tombol on off-nya. Kalau untuk jack audionya yang ada di bawah, jujur itu gue nggak pernah pakai, soalnya gue lebih prefer pakai TWS aja. Tapi mungkin yang bakalan gue upgrade itu di bagian storage-nya, soalnya kan buat storage 128 GB itu menurut gue kurang lah buat sekarang ini ya. Untung aja sih si handphone ini tuh masih ngasih opsi tambahan micro SD. Jadinya ya gue itu nggak perlu mikir lagi buat ganti HP demi memori yang lebih gede. Oke, lanjut buat kameranya. HP ini pakai 3 kamera belakang, 50 megapiksel kamera utama yang udah didukung dengan OIS, 2 megapiksel makro dan 5 megapiksel ultra wide. Kalau untuk di kelas 3 jutaan, HP ini punya keunggulan soalnya udah ada lensa ultra wide-nya dan juga ada OIS-nya. Nah, di dalam menu kameranya itu bakalan ada mode fun, ada mode portrait, ada mode foto, ada mode video, dan mode more. Kalau untuk hasil fotonya gue cukup kagum karena untuk di kelas 3 jutaan detail foto kamera utamanya menurut gue memiliki detail yang cukup bagus dan reproduksi warna yang sedikit lebih di boost tapi masih tetap kelihatan nyaman buat dilihat. Paling berasa bedanya itu pas di kamera ultra wide nya, soalnya kalau dibandingin sama kamera utamanya, kamera ultra wide ini lebih kerasa detailnya itu lebih kerasa kurang dan tone warna yang sedikit berkurang kalau dibandingin sama kamera utamanya. Emang kerasa banget sih ya, lensa yang ada OIS nya itu bakalan bisa dapat hasil foto yang lebih bagus daripada yang enggak ada. Tapi overall menurut gua buat di kelas 3 jutaan kualitas foto dari HP ini udah termasuk bagus.
Nah kalau buat videonya sayangnya kamera belakangnya ini cuman bisa nge-record maksimal di Full HD 30 fps aja. Dan berikut adalah hasilnya. Ini kalau gue deketin, ini kayaknya pesawat kargo nih. Ini kalau gue tes autofokusnya cepet sih. Dan dia nggak bisa ganti ke lensa ultrawide, cuman bisa di zoom aja sampai 2 kali. Ini sampai 10 kali. Oke. Dan ini contoh yang kamera ultrawide-nya, dia juga mentok di 30 fps Full HD. Dan ini buat hasil kamera depannya yang sama-sama mentok di Full HD 30 fps. Nggak ada OIS-nya, jadinya agak sedikit bergetar. Ini gue di bawah sinar matahari langsung, slow banget. Kalau gue belakangin matahari, dia dynamic range-nya bakalan hilang, bakalan terang banget di posisi belakang sini. Oke, kesimpulan buat di kelas harga 3 jutaan, HP ini tuh punya beberapa keunggulan. Yang paling berasa itu di layar yang cakep, fitur yang banyak, performa yang bisa diandelin buat sehari-hari, desain yang cakep, hasil foto yang bagus, ada OIS juga, ada kamera ultrawide juga, mikrofonnya juga bagus, baterai yang awet, dan kalian bisa dapetin update OS sampai 4 tahun sama security update sampai 5 tahun. Minusnya paling HP ini cuma bisa 4G aja ya kapan juga sih ya bisa 5G. Yang 4G aja dikorupsi. Perekaman videonya juga yang cuman mentok di 30 fps aja, speaker yang masih mono, Dolby Atmos yang nggak bisa aktif kalau kita nggak pakai TWS atau Bluetooth speaker, model layar depan yang masih mainstream, nggak ada IP rating, dan isi di dalam boxnya kayak kepala charger itu nggak ada, case nggak ada, dan nggak ada tempered glass juga. Saran gua kalau kalian pas beli handphone ini itu nggak dapat kepala chargernya, saran gua itu kalian bisa beli langsung aja kepala charger yang bisa ngecas sampai 25 watt. Soalnya itu bakalan kerasa banget bedanya kalau dibandingin sama 15 watt. Terus jangan lupa pakein case karena bahan dari HP ini masih pakai polikarbonat. Kalau kalian bisa berdamai dari semua kekurangannya, gua sangat merekomendasikan handphone ini. Tapi kalau kalian nggak bisa berdamai sama kekurangannya, kalian bisa loncat aja ke kakaknya yang Samsung Galaxy A34 atau A54 aja. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Suara gue serak banget ya. Terima kasih banyak. Gue Tindo cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.